Ya. Baik, yang sudah tampak di sini adalah Farah, ada Asia. Asia ini di mana Asia? Kayak di ruangan. Pakai virtual background, Pak. Oh, virtual background. Iya. Ini Karina Ada Ainun, ada Galih Agung ya. Oke, Galih Agung, Bobi, Muhammad Adelio, Dea, Kirana. Oh, ini siapa nih? Ada Adi Permata. Oh, ini yang ini ya apa? Siswa baru itu ya? Ya betul Pak. Oke. Sebelumnya dari SMA mana? Penabur Cirebon Pak. Oh, dari Penabur Cirebon. Baik. Kemudian ada Yusuf, ada Mila, ada ini RD Cantika atau RO? Ada Nisa, ada Gania. Wah. Baik. Sudah ada 127 yang bergabung di meeting pagi hari ini. Kita tunggu ya sampai 150 ya. Atau 5 menit lagi lah. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Udah nggak kedengeran tuh suara kakaknya nanti kalau ininya di mute dulu. Baik, yang seperti yang sudah saya sampaikan di grup WA bahwa di PJJ melalui meeting room ya boleh sebaiknya menggunakan pakaian PSAS ya. Karena mungkin ada yang belum pernah pakai itu selama setahun kemarin. Pak. Baru ya. Ya, jadi boleh nanti untuk meeting dipakai saja. Tapi itu tidak wajib ya. Boleh pakai pakaian bebas. Yang penting sopan. Seperti itu. Dan yang penting menyimak meeting kali ini dengan sebaik-baiknya. Untuk video ketika penyampaian ya boleh diaktifkan, mungkin boleh juga tidak ya. Seperti itu. Barangkali ada yang kendala jaringan karena biasanya kalau dipulkan antara audio dan video mungkin bisa saja terjadi lift secara mandiri ya. Seperti itu. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Baik ya. Bisa Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik, di kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa melakukan pertemuan walaupun melalui media internet, tapi mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan di Google Classroom bahwa ada beberapa siswa yang sudah memberikan tanggapannya. Salah satunya adalah pembelajaran melalui meeting Zoom ya atau Google Meet seperti itu. Dan kali ini saya menggunakan Zoom ya, karena
bisa sekaligus untuk 100 peserta, maaf, ada 500 peserta. Jadi sekalian dari IPA 1 sampai IPA 8 kita akan belajar bareng di pagi hari ini. Seperti itu. Anak-anakku sekalian, di kesempatan kali ini nanti kita tidak akan full sampai jam 9 karena saya ada rapat juga dengan para wakasek ya. Nanti jam 9 mungkin kita akan berakhir lah. Bisa jadi 8:30 ya. Dan untuk materi nanti bisa Anda download di Google Classroom ya untuk materi. Kemudian daftar hadir juga bisa diisi nanti. Kebetulan belum saya posting di Google Classroom. Oke, saya akan share ya. Saya akan share sebagai awal pertemuan kita kali ini. Kelihatan ya? Jalan Pak, siap. Gaskeun. Oh, gaskeun. Oke, itu profil dari saya. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Ini riwayat pendidikan, juga pengalaman mengajar. Ya, saya mulai mengajar dari 2002. Oke. Selanjutnya kita lihat materi fisika ya yang ada di kelas 11. Nah, ini ada 8 bab ya. Ini 3.1 itu maksudnya ini numbering untuk apa namanya? Kompetensi dasar ya, 3.1 seperti itu. Nah, ada dinamika, kemudian titik berat, elastisitas, fluida, kalor, gelombang mekanik, gelombang berjalan stasioner, dan gelombang bunyi. Ini materi untuk 1 tahun. Nah, nanti saya akan bagi untuk semester ini. Nah, untuk semester ini ada 4 bab ya. Jadi KD 1 sampai KD 4. Itu. Jadi nanti kita awali dengan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kemudian untuk semester keduanya dari 3.5 sampai 3.8. Seperti itu. Nah, baik. Untuk bukunya yang akan menjadi sumber belajar yang ini adalah buku Martin Kanginan ya. Ini untuk 1 tahun. Ini juga Mandiri Fisika. Itu juga 1 tahun. Sedangkan yang ini modul dari Kemdikbud. Itu bisa di-download ya, bisa di-download. Nanti kalau kalau yang belum memiliki linknya nanti saya kasihkan. Jadi dari Kemdikbud ada e-book ya untuk pelajaran-pelajaran tidak hanya fisika. Jadi banyak, dan downloadnya adalah per KD. Jadi tidak satu tahun gitu. Jadi per KD nanti. Ada yang sudah punya ini
dari ketiga buku ini ada yang sudah dimiliki? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum punya, Pak. Belum. 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 Yang kiri Nah. 1, Pak. Yang ini. Nanti SMA 1 bisa ini ya. Bisa meminjamkan kepada Anda semua di perpustakaan. Kalau bukunya itu tidak hilang, tidak hilang di di siswa yang sudah kemarin minjam dan sudah dikembalikan ke perpustakaan. Jadi perpustakaan SMA 1 Majalengka itu sudah memfasilitasi buku Marten yang ini yang tebal. Kalau mandiri itu lebih tipis dan materinya juga singkat-singkat. Seperti itu. Dan soal-soalnya juga cukup banyak. Kalau itu yang mandiri. Sedangkan kalau yang ini disusun dari Kemdikbud ya, Pusat Perbukuan. Ya, buku yang cukup sederhana lah, bisa diikuti dengan baik kalau menurut Bapak seperti itu. Baik, itu perkenalan di pagi hari ini. Sebelum ke materi, ada yang ditanyakan dulu, silakan. Kita santai saja ya. Pak, untuk pembelajaran ke depannya bakal terus Zoom apa gimana, Pak? Kayak penjelasannya. Baik, untuk penjelasan ke depan, karena memang salah satu fasilitas yang harus dimiliki pada saat PJJ, pembelajaran jarak jauh, adalah koneksi internet yang stabil ya, yang stabil. Jadi kuota ada tapi koneksi internet tidak stabil juga menjadi sebuah masalah. Maka dari itu kita gunakan pembelajaran secara blended. Blended itu adalah campuran ya, campuran. Untuk pertama kali sekarang kita lakukan dengan Zoom. Mungkin nanti ke depannya saya sudah buatkan video-video pembelajaran. Gitu ya. Video-video pembelajaran yang alhamdulillah nanti bisa diikuti melalui channel YouTube. Ya, channel YouTube, karena tidak usah di-download ya. Kalau saya kasihkan filenya dapat, nanti harus di-download. Nanti lewat YouTube. Kemudian untuk materi juga nanti akan saya share berupa materi teks gitu, di Google Classroom seperti itu. Jadi barangkali seperti itu jawaban dari Bapak ya. Ada yang lain, silahkan. Pak, untuk bukunya itu terbatas atau masing-masing dapat satu, Pak? Yang buku dari perpus itu dapat masing-masing satu ya. Siapa? Ya. Yang buku Marten yang memang kalau untuk sekilas buku Marten itu penjelasannya detail gitu, seperti itu ya. Jadi tidak disingkat-singkat. Jadi harus rajin bacanya saja gitu, untuk menemukan konsep fisikanya. Kalau yang waktu kelas 10-nya sudah dikembalikan belum? Buku-buku yang kelas 10 di perpustakaan? Belum. Belum ya? Belum. Pak, belum. Kasih jadwalnya lagi. Iya, berarti kan sama ya, kakak kelas kalian yang sekarang kelas 12 juga belum pada mengembalikan. Seperti itu. Nah, untuk mengantisipasinya, ya kita gunakan e-book saja ya, e-book dari Kemdikbud. Kita pakai dulu, dan juga saya akan buatkan PowerPoint
sebagai bahan rangkuman seperti itu. Setuju nggak? Ngohe. Setuju, Pak. Setuju, Ya. Pak. Baik. Setuju, Pak. Tapi yang jelas, sebenarnya di pembelajaran di zaman sekarang tuh banyak kemudahan, ya, banyak kemudahan, fasilitas banyak, tinggal kita bisa memaksimalkan, gitu. Mau nyari soal gampang sekarang, ada apa? Brandly, ada bimbel online, jadi gampang. Yang sibuk adalah gurunya sebetulnya ya, ketika apa namanya membuat soal, gitu. Karena kita ya pengalaman Bapak, ketika ngasih soal ini itu jawabannya dalam hitungan menit sudah ada di internet. Begitu, di Brandly sudah banyak yang nge-share penjelasannya seperti itu. Oke, ya makanya nanti saya sebisa mungkin tidak akan apa namanya, ya pasti ada modifikasi supaya kalian memang bisa berpikir seperti itu. Nanti cara bikin video untuk keburu. Ada yang lain? Ada yang lain? Silahkan. Oke, ada itu. Pada baku water. Aku lebih beres, no? Acan. Terus masuk aja 10 dia. Ada yang lain? Sudah siap belajar? Oke, ya baik. Kita akan mulai bab yang pertama, yaitu tentang dinamika gerak. Baik, mohon untuk apa namanya? Yang mic-nya masih aktif, tolong di-mute dulu ya. Baik, kita mulai. Ya. Ini nanti untuk penilaian, ya, penilaian. Bapak biasa menggunakan rubrik penilaian, nanti tugas, ya, karena di penilaian ini, seperti yang disampaikan oleh beberapa siswa, bahwa tenggang waktunya harus cukup leluasa, seperti itu. Ya, cukup leluasa. Makanya saya ngasih keluasan itu dan tetap memperhatikan siswa-siswa yang memang ingin cepat-cepat selesai gitu ya, siswa-siswa yang barangkali lebih rajin begitu. Misalnya ini ya mengumpulkan saat jam KBM. Ini contohnya seperti itu. Saya kasih A+. Paling rentang waktunya mungkin sampai jam 12 karena kan kita KBM-nya sampai jam 9. Nanti saya kasih kesempatan untuk A+ ini sampai jam 12. Seperti itu. Jam 12 lebih 1 ya nanti masuknya ke A begitu ya. Seperti itu. Ini untuk menghargai untuk siswa-siswa yang memang ingin mengerjakan lebih awal seperti itu. Baik, sudah ada partisipan sebanyak hampir 200 ya, 199 partisipan. Nah itu ya untuk itunya. Nanti rubrik ini bisa berubah mengikuti kondisi kondisi babnya. Ya, jadi tidak mesti seperti ini nanti rubrik yang saya berikan. Oke, kita mulai ya. Dinamika rotasi. Nah, ada yang tahu nggak dinamika itu apa? Kalau di kelas 10 ada istilah apa di fisika sebelum dinamika? Ada yang bisa jawab? Silakan.
Di unmute saja. Pernah dengar kata kinematika? Apa? Nah, kalau kinematika itu artinya apa? Mempelajari gerak ya, tanpa meninjau penyebabnya. Jadi yang penting dilihat gerakannya saja gitu. Kita tidak membahas kenapa benda itu bergerak. Itu namanya bahasan kinematika. Makanya dalam kinematika ada dari lintasannya, berarti yang pertama ada kinematika gerak lurus. Misalnya benda ketika bergerak lurus, apa yang bisa diamati? Seperti itu. Dalam gerak lurus, kira-kira apa yang bisa diamati? Yang bisa diperhitungkan apa? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Benda mati. Enggak, besaran fisisnya kan, yang kita amati kan besaran fisis. Di bab pertama kan kita belajar pengukuran. Nah, ada 7 besaran pokok. Gitu. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama apa coba? Silakan. Masa, Ada masa, kemudian panjang, ada panjangnya, gitu ya. Terus waktu, waktu, ya. Terus apa lagi? suhu, Suhu, oke. arus listrik, Arus listrik, oke. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya, tuh, ada 7 ya. Kalau Bapak singkat itu namanya Pamawa Suku Juminten. Pamawa Suku Juminten. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Itu disingkat Pamawa Suku Juminten. Nah, misalnya gini, di panjang masa waktu, ya, dari panjang masa waktu itu dalam gerak lurus diperhatikan. Misalnya di konsep panjang itu dia punya istilah yang lain. Misalnya kalau mobil melintasi sebuah perjalanan, nah maka panjang itu dinamakan dengan jarak. Nah gitu kan istilahnya begitu. Kalau misalnya ada benda jatuh dari ketinggian, jatuh terus ke bawah begitu, nah panjangnya itu diberi nama apa? Ketinggian, H gitu kan, simbolnya H, high gitu. Kalau benda berpindah dari sini ke sini gitu kan, maka itu namanya perpindahan. Itu panjang gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke dinamika. Nah, di kelas 10 ada yang namanya dinamika gerak. Dalam dinamika gerak ada hukum apa? Ada yang tahu nggak? Mempelajari gerak sekaligus dengan penyebabnya. Hukum apa yang berlaku di sana? Hukum Newton. Nah, betul. Gitu ya. Jadi, di gerak lurus atau di gerak rotasi, mempelajari besaran-besarannya. Nah, di dinamika dipelajari sebabnya, begitu. Ya. Jam 7 kan ya, Sasa tadi bawa jam 7 Nah, jadi dinamika ini kita akan mempelajari penyebab benda bergerak. Kalau rotasi itu menunjukkan apanya? Rotasi kan ada lurus, ada rotasi. Menunjukkan apanya? Oke, bagus. Lintasannya, ya. Terus begini, di pelajaran fisika juga kita belajar bahasa, begitu ya. Misalnya lurus itu sinonimnya itu linear, gitu.
Linear. Pernah dengar ya linear? Linear. Itu gerak linear, gerak lurus. Atau translasi. Itu sama. Ya. Jadi bergerak lurus. Itu translasi. Nah, kalau rotasi, itu rotasi apa sih pengertian dari rotasi? Ada rotasi, ada revolusi kan? Rotasi apa? Putaran. Perputaran, Pak. Perputaran benda. Perputaran, Pak. Muternya gimana? Perputaran benda Ada porosnya, Pak. Ada Pada porosnya, Pak. porosnya, seperti itu. Kalau bulan mengelilingi bumi, itu revolusi, gitu ya. Kalau bulan muter pada porosnya, itu berotasi, seperti itu. Nah, itu penting sekali kita memahami apa namanya istilah-istilah dalam fisika, seperti itu ya. Biar nanti kita paham. Di dinamika, berarti kita akan bahas nih penyebabnya, penyebab benda bisa berputar tuh seperti apa, begitu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh dari kinematika gerak lurus. Nah, selama ini di kinematika gerak lurus, misalnya ini sih seorang anak. Nah, boleh nanti dalam bahasan kinematika itu anak ini diperlakukan sebagai sebuah benda titik partikel. Misalnya sebuah peti didorong. Nah, kita bisa menggambarkan dengan titik. Jadi partikel boleh ya, partikel atau titik. Kalau titik ini bergerak, yang kelihatan adalah gerak lurusnya kan begitu. Itu gerak translasinya. Itu sebagai sebuah penyederhanaan sebetulnya. Sebagai sebuah penyederhanaan untuk memudahkan kita dalam perhitungan dalam gerak lurus. Karena kita di dalam gerak lurus tidak memikirkan itu si anak teh berlarinya gimana gitu ya. Posisi tangannya, posisi kakinya bagaimana, tidak memperhatikan seperti itu. Pada jarak berapa meter dia mengguling atau menggelinding itu tidak diperhatikan. Ya makanya di bahasan kinematika itu untuk memudahkannya benda-benda itu dianggap sebagai sebuah partikel atau titik. Begitupun dalam gerak rotasi. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang dalam dinamika rotasi. Nih, pada dinamika rotasi ini nah, benda diperlakukan sebagai partikel, tetapi juga diperlakukan sebagai benda seutuhnya. Gitu. Misalnya kalau ada bola ini ya, bola terus digelindingkan alias digorolongkan gitu ya. Maka akan kelihatan dia bergerak lurus juga dia berotasi pada porosnya. Begitu juga ini ya. Ini. Itu. Jadi dapat diperlakukan sebagai partikel juga sebagai benda seutuhnya. Nah, dengan demikian resikonya ini gitu ya, di samping bergerak lurus juga dimungkinkan benda itu bergerak rotasi atau menggelinding. Nah, baik. Nah, benda-benda yang akan kita tinjau itu dinamakan dengan benda tegar. Nah, benda tegar itu adalah benda yang ikatan atomnya sangat kuat sehingga tidak terjadi gesekan ini ya atau gerakan relatif antara atom, kemudian tidak berubah juga meskipun dikenai gaya. Misalnya ini ya, ini bola tolak peluru ya, untuk tolak peluru.
terbuat dari besi. Nah, coba nanti kalau Anda pukul dengan tangan itu kan tidak berubah gitu ya. Gitu. Ya, kita kategorikan dengan benda tegar. Nah, kemudian ini pipa silinder ya. Seperti itu. Itu juga dikategorikan sebagai benda tegar. Nah, benda tegar nanti macamnya bisa beda-beda. Misalnya ini, Anda lihat di yang besi ini, pipa besi ini pipanya kan berisi ya, dibanding dengan yang bawah. Begitu. Nah, di istilah fisika, namanya itu pejal. Kalau yang ini berongga, itu untuk membedakannya. Kalau ini tolak peluru tuh ada yang pernah tahu nggak? Ini pejal atau berongga? Padat. Padat ya, bahasa umumnya padat gitu ya. Padat. Nanti kalian kalau lihat di buku sumber ada misalnya bola pejal. Gitu. Bola pejal maksudnya apa tuh? Ya padat gitu, seperti itu. Kalau bola berongga contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh Bola kasti. bola kasti, Bola takraw. takraw. Nah, itu ya. Itu bola berongga gitu. Nah, ini benda-benda seperti ini nanti akan kita bahas. Ya. Jadi kemungkinannya selain dia bergerak lurus, juga dia berotasi pada porosnya seperti itu. Baik. Paham ya sampai sini ya? Kita belajar istilah-istilah dulu. Oke, nah sekarang momen gaya. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, nah, gaya itu menyebabkan perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan atau percepatan. Percepatan simbolnya apa? Sambil diulang materi yang kelas 10. A, ya. Kenapa simbolnya A? Kata Pak gurunya. Oh, oke. Dari akselerasi ya, bahasa Inggrisnya akselerasi. Perubahan itu biasa disimbolkan dengan apa? Ada yang tahu perubahan? Sigma, Pak. Oh iya, ini gini ya. Ini apa nih? Yang segitiga itu? Delta. Delta. Iya, delta. Ini A ya, ini A, akselerasi. Kalau kecepatan apa? V. Iya. V-nya V besar, V kecil. V kecil. Kecil, begitu ya. Kalau ini volume begitu. Itu juga harus tata tulisnya juga harus diperhatikan. Nah, maka ketika kecepatannya berubah, berarti benda itu sedang mengalami percepatan. Gitu. Salah satu besaran fisika yang dapat dirasakan ini percepatan. Contohnya apa? Ketika kalian mengendarai motor dari 0 km per jam digas, nah terasa nyentakan gitu ya. Nah, itu berarti benda itu mengalami percepatan. Gitu. Kecepatannya naik. Nah, lawannya adalah perlambatan. Perlambatan itu adalah kecepatannya turun. Seperti itu. Ya, nanti diingat kembali ya untuk rumus-rumus di gerak lurusnya. Nah, dengan demikian pada gerak rotasi juga terdapat besaran yang bisa menyebabkan benda bergerak rotasi.
Nah, besaran itu namanya adalah ini, momen gaya. Gitu. Ini bahasa ininya torka. Ini simbolnya seperti ini, dibacanya tau. Tau. Ini adalah alfabet Yunani. Ada yang menyebutkan torka boleh, ada yang menyebutkan torsi juga boleh. Silahkan mau yang mana. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian mau membukakan pintu atau menutupkan pintu. Nah, kalau orang yang ngerti fisika, sebisa mungkin kan gaya yang diberikan kecil, tetapi hasilnya maksimal begitu. Itu. Maka kita akan tahu nih nanti kenapa gagang pintunya berada di ujung ini, tidak pas dekat sumbu rotasinya di sebelah sini begitu. Nanti akan bisa terjawab. Ya. Jadi gaya yang diberikan. Oke, nanti kita bahas ya. Itu pengertian momen gaya. Jadi momen gaya itu besaran fisika yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Oke, dilanjut ya. Nah ini contoh yang lain. Ketika seseorang membuka apa ini mur ya, mur. Nah ini mur. Itu. Dibuka menggunakan sebuah alat. Ini alatnya dongkrak. Nih. Ini gayanya berarti. Ini gaya. Nah, ini gaya. Ini ditarik begitu ya. Gitu. Nah, si gaya ini terdapat jarak sejauh R di sini. Ini porosnya. Poros. Maaf ini saya nulisnya pakai mouse, jadi tidak ada, bukan pakai pen tablet ya, jadi kecil. Itu contoh dari gerak rotasi. Momen gayanya seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Tadi ketika alat ini hanya panjangnya sampai sini, kenapa nih kok orang tersebut ditambahkan pipa lagi ke sini begitu? Mereka pintar fisika juga ternyata, yang mengerti konsep momen gaya. Oke. Nah, coba di ini ya. Videonya dilihat. Atau ini kita lihat ya, jaraknya terhadap poros ditambah ya dengan menambahkan pipa. Didorong pakai tangan tidak bisa muter. Sekarang kalau gayanya ditambah, naik, anggar waktu muter. Gitu. Berarti ini momen gayanya masih kurang. Nah, sekarang sama berdua ya, seperti itu ya. Oke. Oh, tambah lagi pipa yang panjang. Nah, sekarang gayanya tambah lagi bertiga begitu. Ini adalah konsep momen gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Oke. Nah, sekarang kita rumuskan. Nah, rumus torsi ini pertama ya, sambil dilihat ini. Berarti momen gaya ini ya, momen gaya ini sebanding dengan apa? Sebanding dengan gaya yang diberikan ini. Ya.
Ini gaya pertama, ini gaya kedua gitu ya. Ini semakin besar gayanya. Gitu. Ya. Semakin besar, maka ini baru rumus kesebandingan. Momen gaya berbanding lurus dibacanya ya. Berbanding lurus dengan gaya. Begitu. Artinya apa? Gaya semakin besar memungkinkan nilai momen gaya semakin besar, begitu. Kemudian yang kedua, ini porosnya, kemudian ini jaraknya, R-nya ditambah ya, R-nya ditambah. Maka momen gaya itu sebanding dengan istilahnya adalah lengan momen gitu. Nanti R itu adalah lengan gaya, boleh gitu. Biasanya kan diistilahkan dengan nama jarak begitu ya, R itu. Nah, kalau di dalam konsep torsi namanya lengan gaya. Lengan gaya. Jadi lengan gaya itu ditariknya dari poros sampai ke titik tangkap. Kalau di sini, aduh ini kehalangan ya porosnya. Ini kali K itu, ini R-nya begitu. Ya. Ini juga sama dari sini, berarti ke sini. Nah ini R, gitu. Dan bagian yang ketiga adalah ini. Anda lihat di sini ada sudut yang diberikan. Ini theta, ini sudutnya, gitu. Ini juga sama ya. Gitu. Ini sudutnya sudut theta. Gitu. Coba nilai berapa yang bisa menghasilkan nilai maksimum dari theta ini? Sudah belajar tentang ini kan? Apa namanya? Sudut-sudut istimewa. Masih ingat? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudutnya berapa derajat nih yang kalau hasilnya maksimum bernilai 1? 90 derajat, Pak. 90. 90 derajat. 90 derajat. Nah ini ya. Tuh. Ini 90 derajat. Nah, nilainya akan maksimum. Ya, torsinya akan menjadi lebih maksimum ketika 90 derajat. Jadi, sebisa mungkin arah gaya yang diberikan itu saling tegak lurus. Harus kakak yang bawain. Itu. Aisyah organ menuju ah. Di unmute dulu, tolong yang lain di unmute. Udah Di mute, sorry. Yang masih aktif. Di plastik fotokopian. Niat manual aja, Pak. Ini, bentar ya. Saya harus sebagai host juga, jadi ya. Bentar. Harus ngebawain tangga ya. Ke arah tangga, iya kan itu. Bentar. Jadi ya plastik gitu. Oke. Gimana sampai sini? Paham? Ya, paham ya? Jadi rumus fisika itu jangan tidak langsung jadi, tapi mengamati fenomena-fenomena fisika, gitu, kejadian-kejadiannya. Jadi rumus gitu ya. Nah, maka besar torsi ini rumusnya ya. Ini ada yang apa namanya? Nulisnya F kali R boleh gitu ya. Tapi lengkapnya ini. Jadi sudut antara apa namanya? Antara F dengan R itu diperhatikan. Gitu. Yang jelas rumusnya itu F dengan R itu harus saling tegak lurus sebetulnya ya. Kalau tidak tegak lurus misalnya seperti ini porosnya ya. Terus memberikan gaya dorongnya begini. Ini F-nya. Ini misalnya 60 derajat.
60 derajat, ya. Ya, maka ininya tinggal ditulis ya sinus berapa? 60 60 derajat begitu ya. Nah, begitu. Makanya sudut-sudut istimewanya diperhatikan sudut istimewa. Oke, dilanjut ya. Nah, dalam vektor ditulisnya begini. F cross R. Dibacanya F cross R. Dalam vektor. Kemudian, ini kesepakatannya, tandanya. Kalau min itu jika searah jarum jam. Torsinya. Mungkin di buku yang lain kalau searah positif. Kenapa dipilih negatif kalau searah? Supaya nanti nyambung ke konsep selanjutnya, konsep magnet gitu ya, putaran magnet, aturan tangan kanan, mungkin kalau pernah dengar. Jadi kita sepakati minus itu ketika searah jarum jam. Ya. Artinya nih, coba Anda lihat gambar yang ini. Gambar yang ini coba lihat. Ketika gaya diberikan ke bawah, gitu ya. Gaya ini kan ke bawah gayanya ya. Ini muternya searah atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan. Kalau berlawanan arah, maka nanti ininya beri tanda positif. Begitu ya. Gitu. Jadi nantinya ininya positif. Tidak usah ditulis plus, tidak usah, nggak apa-apa. Sedangkan kalau yang ini gimana? Ini gayanya ke sini. Searah. Oke, kalau searah nanti diberi tanda negatif. Tau sama dengan negatif begitu ya. Negatif F kali R sin theta. Satu lagi nih. Kalau ini searah atau berlawanan? Berlawanan ya. Muter gitu ya. Seperti itu. Berlawanan arah. Memungkinkan dia berlawanan arah. Maka nanti ininya positif. Seperti itu. Baik, paham ya? Jadi itu tau itu adalah momen gaya. F itu apa? Gayanya, ya, gaya dorong dari kata force. Satuannya apa? F itu? Newton gitu. Kalau R panjang itu biasanya dinyatakan dalam satuan meter. Oke. Dengan demikian, tahu ini satuannya apa? Biasanya kan kalian lupa ya, satuan ini apa begitu. Nah, kalau lupa begitu, ingat rumus. Rumusnya lupa, nyantos taros kan ya. Gitu. Jadi kalau lupa satuan, ingat rumusnya. Contohnya nih, ini Newton. Ya. Terus lengan gaya satuannya apa? Meter. Nah, gitu. Berarti satuan dari tau ini adalah Newton meter begitu. Ya. Kayak apa namanya? Kecepatan. Kecepatan satuannya apa? Lupa lagi. Kalau rumus kecepatan apa? S dibagi T kan gitu ya. S dibagi T. Ini GLB. Oh, dengan demikian kecepatan itu satuannya adalah meter. Ini sekon. Begitu ya. Ini materi pertama nih di awal di kelas 10. Gitu. Itu cara memahami satuan dari besaran fisika. Baik, kita lanjut. Nah, contoh soal. Contoh soal, ini 3 buah gaya bekerja pada batang AD
ya. Yang bermasa, udah mampu. Masanya 2 kg seperti pada gambar. Hitunglah momen gaya terhadap titik B. Nah, ini momen gaya terhadap titik B. Berarti maksudnya apa? Ini porosnya, begitu. Ya, ini porosnya. Dan di batang ini bekerja lebih dari satu gaya. Ada 1, 2, F1, F2, dan F3. Nah, caranya adalah setelah kita menentukan poros dari rotasinya, sekarang kita perhatikan gaya dan lengannya. Perhatikan dua ini ya, F, kemudian R, sama tetanya diperhatikan. Ini kita lihat. Ya. F1, nih F1 kan, dia sudah tegak lurus 90 derajat. Artinya apa? Sinus 90, 0 kan? 1. Ya, jadi sin 90 itu 1. Maka tinggal F kali R saja kalau yang ini. Kemudian F2. F2 ini jaraknya ada nggak? Lengannya ada nggak jarak untuk F2? Tidak ada ya? Poros ya kan Pak? Iya, jadi R lengannya itu 0, R-nya itu 0. Maka tidak menghasilkan torsi kalau yang ini. Tidak menghasilkan perputaran. Kemudian, nah di sini batang, ya. Batang itu berarti kan punya berat. Maka di sini ada tambahan satu lagi nih, berarti kan ya, yang tidak tergambar oleh soal. Ada namanya gaya berat. Gitu. Gaya berat itu biasanya di tengah-tengah, gitu. Ada weight, ya, gaya gravitasi atau gaya berat. Seperti itu. Ya. Nah, jaraknya terhadap poros ada berapa? 25 cm. Coba nih 15 ke sini ya. Berarti diambil setengahnya. Ya, tengah-tengah dari ini. Ya, ini 25 cm. Itu untuk lengan gaya beratnya. Sekarang yang F3 nih, F3. Kita lihat F3 itu membentuk sudut 30 derajat. Maka ini kita gunakan sinus seperti itu, ya. Sinus 30 derajat. Baik. Nah, itu sebelum masuk ke rumus. Nah, sekarang kita tulis di sini. Karena momen gayanya banyak, ya, gaya-gaya yang bekerja juga banyak, maka kita jumlahkan. Momen gayanya jumlahkan. Gitu. Tau BA, ya, tau BA. BA yang ini. Oke. Nah, perhatikan yang tadi aturan apa plus dan minusnya. Ini lihat F1. F1 memungkinkan muternya searah atau berlawanan? Searah jarum jam atau berlawanan? Searah. Nah, ini porosnya ya. Ini searah jarum jam kan gitu. Kalau searah, maka ininya negatif ya. Negatif R B A R nih kali F-nya gitu, negatif. Terus dari B ke E, ini gaya berat ke sini. Searah juga ya. Searah, muternya bakal searah. Maka ini juga negatif. Negatif RB kali W. Gitu. Dan yang terakhir, oleh gaya yang ketiga ini. Memungkinkan muternya ke sini kan? Berlawanan arah. Gitu, F3 ini. Walaupun dia memang
Nah, maka ininya positif ya, positif R gitu. Baik. Nah, sampai sini dulu nih. Coba kalau ilmu konsep fisika itu rumusnya dulu harus paham. Ini sampai sini dulu. Kenapa yang Silakan. CD-nya nggak masuk? Kan porosnya terhadap poros A. Lengannya tuh ngukurnya dari sini ke sini. Ya. Gitu. Jadi titik tangkap gaya terhadap poros. Itu lengan gaya itu begitu. Kalau di sini bukan poros kan, CD itu ya, bukan poros. Ada yang lain silakan. Masih gak paham Pak, gimana itu? Gimana? Iya tadi gimana ngelek-ngelek Pak, maaf. Gini, logikanya gini, logika dulu ya, dibangun dulu logikanya. Pertama, karena ini gerak rotasi berarti ada poros. Ya, poros. Kalian tentukan dulu porosnya di mana. Di sini di soal porosnya terhadap titik B. Nih ya, titik B di sini. Maka lengannya itu, R-nya itu semua patokannya dari poros begitu. Ya. R itu diukur dari poros. Gitu. Iya paham Pak. Nah, itu. Nah, tinggal dikali R kali F gitu. R kali F, R kali F gitu. Ya. Ketika ada sudut, gunakan R, F, sin, theta begitu. Paham yang tadi bertanya? Ada yang lain silakan. Dilanjut. Gimana? Terus ya? Minta contoh soal lagi Pak. Ya, boleh nanti ya. Nanti. Gitu. Nah, nanti kalau sudah ini sudah rumusnya dipastikan benar, itu yakin. Nah, Anda nanti tinggal ganti-ganti ini ya. Ganti-ganti nilainya. Jangan lupa nih, konsep di kelas 10, sistem apa? M, K, S, itu satuannya. Nih. Ini meter, kilogram, sekon. Atau standar internasional. Gitu. Kalau F itu kan Newton meter. Maka R-nya itu dalam meter, jangan lupa. Gitu. Jadi jangan diisi 20 di sininya. Tapi harus dikonversi dulu ke dalam meter. 20 cm berarti 0,2 meter begitu. Jangan lupa ya. Jangan sampai rumusnya sudah benar, masukin angkanya tidak teliti. Bapak suka menemukan ya siswa-siswa yang kurang teliti dalam memasukkan angka. Oke, gitu ya. Nah, hasilnya nanti setelah dihitung ya, nanti dihitung. Hasilnya seperti ini. Nah, ternyata resultan momen gaya terhadap poros B adalah 4,9 Newton meter dengan searah putaran jarum jam. Jadi muternya ke sini ya. Muternya searah jarum jam batang ini. Begitu. Nah, nanti untuk contoh-contoh yang lain Bapak berikan secara offline ya. Bukan secara offline. Lewat teks aja begitu ya. Saya baru menyiapkan satu contoh soal di sini. Nah, oke, itu untuk momen gaya. Sekarang kita bahas mengenai momen inersia. Masih ada nih, ada waktu ya. Momen inersia. Oke, ini momen inersia.
Apakah itu momen inersia? Nah, ini Anda pernah memperhatikan seperti ini? Ini ada anak ya sedang berjalan di atas tali, dibantu dengan temannya. Berarti ini kan sebagai porosnya begitu ya. Itu. Gimana, Pak? Oh, enggak. Ini porosnya. Jadi kemungkinan anak itu berputar sini, berputar. Maka ditahan oleh temannya. Ini juga, ini sama ya. Ini poros. Nah, ini. Tuh. Terus ada juga yang pakai apa? Pakai batang panjang, gitu. Itu berkaitan dengan momen inersia. Oke, kita lihat sini. Nah, jadi misalnya ini poros, kemudian ini ada batang, ya. Ini adalah sebuah titik, ya, titik diperbesar karena memang supaya kelihatan. Nah, sebuah titik yang bermassa M ditempatkan di ujung sebuah tongkat ya yang masanya dianggap nol, jadi diabaikan. Ini tongkat ini masanya diabaikan. Kemudian panjang tongkatnya adalah R dan salah satu ujung tongkat dijadikan sebagai porosnya, dikaitkan pada poros sehingga memungkinkan M ini berputar terhadap poros. Nah, jika benda berotasi terhadap sumbu dengan kecepatan sudut ini, dibacanya apa ini? Ada yang tahu? Ini yang saya tunjukkan ini apa? Simbol apa namanya? Omega. Iya, betul, omega. Maka kecepatannya ini kan ada kecepatan ya. Jadi kan dia muter nih, dia muter. Ini kecepatan linearnya kan v. Maka rumusnya dulu di gerak melingkar, rumusnya ini. V sama dengan nah, itu, omega dikali R. Seperti itu. Nah, karena bergerak, maka kita perhitungkan gerak rotasi di sini. Energi kinetiknya. Di dalam hal ini Bapak menyimbolkan pakai huruf K ya. Tetapi di kelas 10 mungkin pakai E ya. Ada EK. Begitu kan? Boleh. Ya, ini energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Nah, dalam gerak translasi atau gerak lurus, rumusnya masih ingat ya, ini setengah mv kuadrat. Ini V-nya kita ganti dengan tadi omega R. Ini. Nah, maka kalau kita sederhanakan, ini posisinya diganti dengan apa? Setengah mr kuadrat omega kuadrat. Nah, ini energi kinetik rotasi. Kalau yang ini energi kinetik translasi. Nah, di sini massa ini merupakan massa inersia benda. Inersia, kalau lupa ini sudah saya tuliskan lagi di sini. Inersia itu besaran yang menunjukkan kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Ya, contohnya jika di rumah misalnya ada peti yang 100 kg dengan peti yang 20 kg. Gitu ya. Nah, maka yang 100 kg itu ketika kita dorong dengan gaya yang sama itu cenderung bertahan. Maka inersia peti yang 100 kg itu lebih besar. Seperti itu. Nah, sedangkan pada gerak rotasi, pada gerak rotasi,
Nah, besaran yang menunjukkannya adalah ini, mr kuadrat, gitu. Jadi R-nya juga berpengaruh, tidak hanya masanya saja, gitu. Nah, mr kuadrat itu ya dinamakan dengan apa? Dengan momen inersia. Ya, namanya momen inersia. mr kuadrat menunjukkan besaran yang menunjukkan kecenderungan benda bertahan dalam posisi diamnya, ya, posisi diam, atau bertahan dalam gerak rotasinya. Nah, dengan demikian dapat kita pahami, oh ini bukan si penari ya, tapi akrobat ya, akrobat tadi ya. Nah, ini menggunakan apa namanya batang yang panjang ini diharapkan ya momen inersianya besar, jadi dia cenderung diam gitu, tidak berotasi. Gitu. Jadi sehingga orang ini bisa berjalan lebih stabil dan lebih seimbang. Beda lagi dengan yang ini, ya. Ini kecenderungan berotasinya lebih besar. Begitupun yang anak TK ini. Karena momen inersianya berbeda dari ketiga orang ini. Oke. Nah, secara matematis momen inersia ini ya dirumuskan ini. Simbolnya I ya, momen inersia itu I. I sama dengan mr kuadrat. Massa dalam kilogram, kemudian R-nya juga dalam meter. Jadi satuannya apa kalau begitu untuk I? Kilogram apa? Kilogram meter. Meter kuadrat begitu. Ya, ini satuan dari momen inersia. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini. Coba kalau dua buah bola kasti ini ditempatkan di sebelah sini, ini bolanya. Nah, ini. Maka di posisi ini benda akan cenderung berotasi ya, berputar, bahkan bisa jadi jatuh begitu. Jadi ini misalnya saya berikan ini I satunya ya, ini I1 misalnya. Ini I1, kalau ini I2-nya gitu. Ya, posisi 1 dan posisi kedua. Nah, maka kita pahami bahwa momen inersia posisi yang pertama itu lebih besar dibanding momen inersia yang kedua. Gitu ya. Jadi cenderung kalau di posisi yang kedua cenderung dia mudah berputar. Kalau yang posisi yang pertama dia cenderung lebih stabil diam. Baik, coba kita lihat ini videonya. Bentar, tidak bisa muter ya. Oh ini. Oke, Anda perhatikan putaran ketika apa? Tangannya dibentangkan. Nah, ini berarti di sini terjadi perubahan momen inersia. Nah, inersia yang ini lebih besar ya. Ini yang pertama nih. Ini lebih besar ya. Dibandingkan dengan yang kedua.
Nah, ini momen inersinya kecil sehingga mudah berputar. Oke, dan yang terakhir ini momen inersia beberapa benda. Ini ada benda yang berongga, silinder, dan ada bola. Nanti di soal-soal itu yang digunakan benda-bendanya ini, silinder, bola, dan plat. Gitu. Dan ini rumus ini tidak usah dicari ya dari mana rumusnya. Anda hafalkan saja yang ini. Kecuali nanti kalau nanti kuliahnya di fisika, gitu ya. Nanti gimana? Kalau nanti Bapak kalau buat soal buat ulangan, kira-kira bakal pakai yang mana ya Pak dikhususkannya? Ya, tergantung soalnya. Jadi kalian hafalkan aja nih rumusnya yang ini ya. Gitu. Yang sering ini silinder pejal, yang sering nih bola. Kalau plat tuh jarang ya plat. Untuk menghafal rumus tuh jangan ini ya, jangan hanya secara lisan tapi ditulis ya untuk menghafal rumus. Dan juga latihan soal, perbanyak latihan soal. Contoh ini terakhir ya. Ini ada batang, masanya 2 kg. Ya. Kemudian momen inersianya ini. Nah, tentukan momen inersia jika diputar pada titik O. Ini sini. Jadi yang pertama porosnya itu di A. Ini yang jadikan poros. Sedangkan yang bagian yang kedua porosnya di titik O. Maka inersianya dibedakan. Kayak ini. Ini kan pertama porosnya di sini. Suatu saat di pinggir di sini. Nah, di pinggir. Maka inersianya beda. Inersianya beda. Jadi di soal diperhatikan gitu. Porosnya ada di mana, bendanya apa begitu. Nah, baik. Sekarang ini ketika di sini ya, di titik A kita lihat. Nah, di ujung berarti di sini di titik A kan, yang ini rumusnya adalah 1/3 ml kuadrat. Ini di titik A. Sedangkan tadi yang di titik O di sini di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Berarti ini, yang ini 1/12 ml kuadrat gitu. Nah, di sini berapakah momen inersia di titik O sini? Ini menggunakan logika perbandingan ya. Tinggal IO dibandingkan IA. Gitu. Kita masukkan rumusnya ini. Ada yang sama kan? Besarannya kita coret aja, coret. Nah, sehingga ini kita hitung 1/12 dibagi 1/3. Tinggal 1 kali 3 gitu ya. Hasilnya 3 dibagi dengan 2 kali 1. 12 kali 1 hasilnya 12. Itu. Ya, jadi hasilnya 3/12. 3/12 diperkecil angkanya ini jadi 1/4. Ya, maka IO-nya sama dengan 8 dikali 1/4. Hasilnya 2 begitu. Nah, itu ya untuk
momen inersia benda tegar. Oke. Baik, itu sudah sesuai yang sudah saya bicarakan di awal sampai 8:30 ya. Mungkin harus diulang gitu ya untuk apa namanya memahami materi yang apa namanya tadi telat mungkin difahami. Nanti videonya saya akan share ya. Videonya saya akan share biar bisa diulang-ulang dan dipahami bagian mana yang tidak pahamnya. Nanti untuk hari ini tugasnya mungkin agak telat diberikan ya. Agak telat. Untuk soalnya bisa jadi kalau Bapak itu soalnya bisa pilihan ganda atau bisa esai. Itu untuk tugasnya. Baik, anak-anakku, ada yang disampaikan dulu, silakan. Nanti boleh minta PPT-nya, Pak? Boleh. Nanti saya bagikan di ini ya, di Google Classroom yang nanti diaksesnya ya. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Di sini ada 218 yang hadir. Ada pertanyaan? Silakan. Kayaknya masih mudah gitu ya. Masih mudah. Terus gini, terakhir ya. Terakhir. Selain buku yang tadi ya, kalian bisa ini disiapkan juga soal-soal apa UTBK ya. Nanti saya dari situ juga ngambil untuk soal-soalnya. Coba nanti saya share coba ya sebentar. Soalnya bukunya seperti apa. Nah ini saya share dulu nih sebentar. Saya share ini. Nah ini yang sebelah kanan. Ini menjadi buku rujukan saya juga di sini untuk memperkaya soal-soal ya. Soal-soal UTBK dari tahun 2020 sampai ini tahun 2000-an, soal tahun 2000-an juga masih ada di sini. Kelebihannya itu soalnya sudah dikelompokkan per bab, bukan per tahun, dan juga lengkap dengan pembahasannya. Dijual secara online, seperti itu. Tidak ada di toko buku. Ini ya. Ini bukan karangan saya ya, tapi nggak apa-apa lah, ini yang baik saya sampaikan di sini. Barangkali ada yang beli. Itu lengkap, ada fisika, kimia, biologi, TPA begitu. Itu. Baik, ada lagi yang bertanya silakan. Mau ulangan minggu depan? Oh. Nah, kita sudah punya apa? Punya dua rumus. Nanti saya akan coba berikan kuis ya, kuis di dua rumus itu. Kuisnya nanti lewat GCR saja. Kuisnya saya lihat
ini respon pengumpulan tugas. Misalnya begini, saya kasihkan, saya launchingkan soalnya di jam 10 misalnya begitu. Wah ternyata ada waktu jam 10 lebih 5 menit sudah ngumpulkan, atau 10 lebih 15 menit sudah ngumpulkan. Nah, itu kan kelihatan responnya ya. Baik, hari ini kita sudah mempelajari 2 besaran fisika, yaitu momen gaya dan momen inersia. Gitu. Masih ada ya di bagian kinematika ini. Ya, bab-babnya ya sub-subnya masih ada. Nanti satu pertemuan lagi lah untuk bab yang ini ya. Satu pertemuan lagi kita tuntaskan. Nanti biasa kalau satu bab beres nanti kita akan ulangan seperti itu. Ada lagi saudara? Ada yang mau bertanya? Cukup? Baik. Ya, baik. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan hari ini ada pelajaran yang dapat kita ambil ya, dan dapat kita terapkan 2 rumus itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita buka pintu gitu ya, pintu rumah, maka perhatikan lengan gayanya ya. Jangan ngedorongnya pas putaran poros pintunya, tapi di ujung gitu ya. Ya, kayak begitulah. Alhamdulillah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tolong dimunculkan dulu nih supaya kita foto. Videonya diaktifkan. Terima kasih, Pak. Ada 9 ini. Biar kerekam semua nih. Ya. Oke, ini masih ada yang belum. Coba halaman kedua saya lihat udah semua. Halaman ketiga udah semua. Ini wajahnya imut-imut ya. Ada yang wajah SMP gitu. Padahal udah kelas 2 SMP. Ini halaman keempat, kelima, keenam. Oke. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah masuk di meeting kali ini. Dan terkhusus bagi siswa yang memakai seragam. Dan yang tidak pakai seragam juga terima kasih ya. Baiknya nanti di meeting kita pakai seragam ya, supaya nanti ada dokumen ke sekolah juga jadi lebih bagus seperti itu. Wah ini sama Fatir, rambutnya gondrong Fatir. Jadi cukur Fatir ya. Iya Pak, siap. Oke, udah gitu aja ya. Saya halo dulu dong. Ya, baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan live.